Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Kaulia Putri dengan NIM G7012051. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai biofarmasetik dari obat fenobarbital. Nah, fenobarbital ini merupakan salah satu obat sebagai antikonvulsan efektif untuk mengatasi epilepsi. Nah, untuk nama kimia dari fenobarbital sendiri itu adalah 5-etil 5-fenil barbiturat. Dari namanya saja jelas bahwa obat ini merupakan salah satu turunan dari golongan barbiturat, sehingga mekanisme kerjanya itu hampir sama, di mana dia dapat menekan korteks sensor, menurunkan aktivitas motorik, mempengaruhi fungsi cerebral, dan juga memberikan efek sedatif dan hipnotik. Obat ini berbentuk hablur kecil atau serbuk hablur berwarna putih yang berkilau, tidak berbau, tidak berasa, dan dapat terjadi polimorfisa. Fenobarbital ini stabil di udara, pH dalam larutannya itu jenuh tidak lebih dari 5, atau bisa dikatakan bahwa obat ini bersifat asam. Sifat lainnya yaitu obat ini sukar untuk larut dalam air, namun dia dapat larut dalam etanol, eter, alkali hidroksida, dan alkil karbonat. Selanjutnya yaitu absorpsi. Setelah pemberian oral, fenobarbital ini baik diserap di lambung maupun juga usus halus dengan kadar puncak 2-20 jam kemudian. Nah, untuk efek terapeutik yang diberikan pada orang dewasa itu rata-rata sekitar 20-40 mikrogram per mililiter, dan untuk anak-anak dengan kadar yang sedikit saja sudah dianggap efektif. Fenobarbital ini diserap dalam berbagai pemberian seperti oral, rektal, maupun parenteral. Penyerapannya dapat meningkat jika dikonsumsi sebagai larutan encer maupun dikonsumsi saat perut kosong. Untuk pendistribusian dari obat fenobarbital ini, dia itu karena bersifat asam, maka dia diserap dan dengan cepat didistribusikan ke seluruh jaringan dan cairan dengan konsentrasi tinggi di otak, hati, dan juga ginjal. Semakin ia larut lemak, maka semakin cepat pula ia menembus jaringan tubuh. Durasi kerja yang berkaitan dengan tingkat di mana fenobarbital ini didistribusikan di seluruh tubuh dengan secara bervariasi antar orang-orangnya dan pada orang yang sama dari waktu ke waktu. Untuk long acting fenobarbital ini memiliki onset kerja 1 jam atau lebih dan durasi tindakan dari 10-12 jam. Fenobarbital ini memiliki kelarutan lipid terendah, pengikatan dengan plasma terendah, pengikatan dengan protein di otak terendah, penundaan terpanjang pada onset aktivitas, dan durasi aksi terpanjang di kelas barbiturat. Kita masuk ke proses metabolisme. Secara singkatnya, metabolisme dari fenobarbital ini terjadi di hati berupa reaksi hidroksilasi dan konjugasi ke sulfat atau asam glukuronat, diikuti oleh ekskresi melalui ginjal. Waktu paru untuk fenobarbital sendiri adalah 50-100 jam. Fenobarbital ini dimetabolisme terutama oleh sistem enzim mikrosamal di hati, dan produk-produk metabolisme diekskresikan dalam urin dan juga tinja. Proses metabolisme yang terjadi pada obat fenobarbital ini mencakup 2 fase, yaitu fase 1 dan fase 2. Untuk fase 1, di mana obat fenobarbital ini, seperti yang kita ketahui bersama bahwa fenobarbital ini merupakan senyawa yang mengandung cincin aromatik, sehingga ketika dia masuk ke dalam tubuh atau bereaksi, dia akan mengalami hidroksilasi pada posisi parah. Reaksi konjugasi adalah suatu reaksi antar molekul eksogen atau metabolit dengan substrat endogen, membentuk senyawa yang tidak atau kurang toksik dan mudah larut dalam air, mudah terionisasi, dan selanjutnya sangat mudah untuk dikeluarkan. Jadi tujuan dari reaksi tersebut itu adalah agar obat ini dapat lebih cepat untuk dikeluarkan atau diekskresikan seperti itu. Sedangkan obat fenobarbital ini membutuhkan reaksi fase 1 sebagai persyaratan untuk terjadinya reaksi konjugasi, dengan tujuan agar obat ini juga mudah untuk diekskresikan. Nah, pada fase 2 ini juga tadi akan berikatan dengan asam glukorat yang efeknya itu nanti obat fenobarbital ini akan lebih polar dan diekskresikannya itu lebih cepat. Selanjutnya untuk ekskresi, jadi sekitar 25-50% dari dosis fenobarbital itu tidak berubah dalam urin. Ekskresi barbiturat yang tidak dimetabolisme adalah salah satu fitur yang membedakan kategori long acting dari mereka yang termasuk kategori lain golongan barbiturat yang hampir seluruhnya dimetabolisme.
diekspresikan sebagai konjugat dari asam glukuronat yang merupakan hasil dari fase 2